Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mentaya Aquatic ya. Jadi untuk video ini saya sebenarnya mau sharing aja atau curhat-curhat aja sih tentang penamaan Red Maru SP Sampit. Sebenarnya memang saya sendiri yang ngasih nama Red Maru SP Sampit. Itu asal mulanya itu sebenarnya bukan saya sendiri sih. Jadi untuk penamaan itu awalnya saya curhatan sama teman saya yang di Bogor. Jadi kami ngobrol itu pun sebelum saya mulai jualan ikan. Jadi baru belajar rekondisi gitu. Jadi baru belajar rekondisi karena sebelumnya itu jujur aja saya itu gagal rekondisi itu. Ikan saya ambil dari pasar, kemudian saya coba obatin gitu kan. Sebelumnya sih memang nggak diobatin dulu, langsung masuk ke air gitu, langsung masuk ke akuarium. Karena saya dulu sebelum main Red Maru itu saya main aquascape, main ikan-ikan kecil. Jadi saya dulu cuman ada akuarium 1 meter, saya isi aquascape, kemudian saya belilah ikan Red Maru di pasar. Awal mulanya kan saya lihat, ikan kok bagus banget di pasar ini, warnanya merah, matanya merah, belang-belang juga. Ini ikan apa? Saya pikir ikan hantu atau apa kan. Namanya saya juga perantauan, jadi nggak tahu ini ikan apa. Terus kemudian saya beli dulu itu 1 kilonya harga 80.000. Enggak 80.000, 65.000 1 kilonya dulu. Jadi saya beli 1 kilo. 1 kilo pun itu kurang karena itu size-nya itu cuma 60-an cm, jadi nggak sampai sekilo. Nggak sampai sekilo lebih, maaf. Jadi satu ekornya itu 1 kilo lebih. Saya beli dari pasar pertama kali itu. Terus saya masukkan ke aquascape itu, ternyata mati ikannya. Kan nggak tahu namanya awal mula kan. Mati ikannya. Terus berulang kali beli, tetapi terus mati terus sampai satu kulkas dari freezer sampai pendingin biasa itu penuh ikannya. Jadi bingung, ini gimana ikannya. Kemudian curhatlah sama breeder cupang, gimana sih penanganan ikan cupang yang sakit atau gimana. Jadi itu untuk banding aja sebenarnya sih, untuk membandingkan bisa nggak sih dibandingkan seperti ini, apa disamakan perawatannya gitu, awalnya bisa nggak gitu. Terus saya dapat jawaban, katanya dikasih kalau misalkan sakit, lemas atau segala macam atau kelamaan jatuh di lantai, katanya dikasih pomade, terus dikasih air ketapang, kemudian dikasih garam ikan. Nah itu saya lakukan. Jadi saya beli pomade. Sebenarnya sih di sini nggak ada pomade dulu sih. Saya belinya itu apa dulu, saya lupa mereknya ya. Jadi saya kasih obat biru lah. Pokoknya intinya kayak obat biru gitu, cuman bukan methylene blue. Obat biru, terus saya kasih garam ikan, terus kasih ketapang, ternyata masih gagal. Terus saya coba lagi yang lainnya, kayak misalkan garam ikan aja gagal juga, kasih ketapang aja gagal juga. Bingung juga, sampai pernah juga saya kasih Revanol itu supaya takutnya kan kalau ada luka atau apa kan, jadi saya kasih Revanol, ternyata tetap gagal, mabuk ikannya. Nah kemudian ada teman saya namanya Mas Yusuf namanya, dia ngomong coba pakai ini, pakai namanya quarantine mat gitu. Saya kasih lah quarantine mat dulu. Pas pertama kasih itu ikan udah sehat, bisa sehat stabil ya, belum full stabil sih, cuman udah lumayan bagus. Nah pas bisa kayak gitu, udah stabil pertama, keduanya kan itu bekas lukanya itu kan nggak nutup rapat semua. Nah ternyata itu kena
jamur segala macam. Nah akhirnya bingung-bingung kayak gimana akhirnya dicampur sama air ketapang. Kemarin kan waktu pertama kali kan nggak pakai air ketapang. Nah ternyata saya kasih ketapang terus sama quarantine mat itu ternyata agak berhasil gitu kan, lumayan berhasil gitu, dia bisa berenang sana kemari, tapi mentalnya nggak jadi. Nah kemudian pikir-pikir lagi sampai akhirnya saya benar-benar dapat selahnya. Terus kemudian seperti inilah ikan yang pertama kali saya berhasil saya berhasil rekondisi gitu kan. Ini adalah ikan pertama saya yang masuk akuarium. Sebentar dulu. Nah ini adalah ikan pertama saya. Ini ukurannya sekitar 60 cm. Ini saya upload sekitar tahun 2016 akhir atau 2017 awal gitu, saya lupa. Sambil ngerokok lur, sambil ngerokok. Nah yang ini sudah itu akhir tahun 2016 kalau nggak salah itu publikasinya. Sebelumnya udah ada sebenarnya sih yang saya upload cuman kan itu belum rekondisi, belum stabil gitu, dan belum dapat itu cara rekondisinya. Nah ikan inilah yang pertama kali saya kasih nama Red Maru SP Sampit. Kenapa sih dikasih nama Red Maru SP Sampit? Kan katanya saya dengar-dengar sekarang kan lagi ribut tuh masalah Red Sampit ini itu segala macam, sampai muncul Red Barito, Red ini itu, Red apalah nggak tahu juga karena saya udah lama nggak ngikutin kan. Nah saya klarifikasi, jadi Red Maru SP Sampit itu saya kasih nama bareng 2 orang. Saya dikasih saran sama orang Bogor, dia bilang kasih label aja, dia bilang gitu kan. Saya bilang kenapa dikasih label? Ya nanti takutnya ada ini pokoknya banyak lah ngomongnya yang katanya sliding ini segala macam. Oh ya oke juga sih saya bilang gitu kan, karena sebelumnya juga saya pernah dapat ikan cupang alam itu saya kasih nama juga karena itu belum pernah publikasi, dan mungkin itu pun baru saya aja di dunia ini yang punya dan belum pernah dijual. Itu saya kasih nama Wild Beta SP Sampit dulu. Cuman kalau teman-teman Wild Beta yang udah senior itu dia bilang sih mirip Uberis, cuman saya real dapat di Sampit. Jadi saya hunting sendiri, saya dapat sendiri, ternyata mirip Uberis, cuman saya kasih nama Wild Beta SP Sampit dulu. Nah saya dapat acuan dari situ. Kemudian Maru yang ini saya kasih nama Red Maru SP Sampit, karena dulunya kan sebelum itu kan namanya cuman Dragon Ball, cuman Red Maru gitu aja kan, cuman Maruleoides atau Marbor gitu kan. Kalau Marbor kan dulu kan terkenalnya Ponti gitu ya, Kalbar. Nah terus kita kasih nama lah dulu Red Maru SP Sampit karena nggak baku kan, makanya saya kasih nama SP. Itu namanya nggak baku. Nah, kenapa saya kasih nama SP Sampit? Karena saya pengen membanggakan nama Sampit, membanggakan kota Sampit. Karena kalian kan tahu lah, pasti ada sebagian kalian yang tahu kalau nama Sampit itu terkenal kelam gitu ya, tentang kayak mistisnya, kayak perangnya dulu kan, ada perang saudara juga kan. Jadi saya pengen ngangkat nama baik Sampit lagi dari segi ikannya kan, karena ini saya yakin dulu waktu itu kan saya yakin ini pasti bakal booming ikan ini. Jadi saya kasih nama itu. Kemudian ternyata bener, nggak berapa lama saya pasarkan ternyata rame, pesanan banyak sekali sampai ke luar negeri, domestik aja rame, luar negeri juga seperti berlomba-lomba gitu kan. Karena setahu saya sih
baru saya aja yang rilis dulu, yang rilis sampai luar negeri yang size besar gitu kan. Jadi banyak yang nyari sama saya dulu. Cuman saya di tahun 2018 2017 itu 2018 akhir kalau nggak salah itu saya off karena ada permasalahan lah internal lah, jadi nggak saya lanjutkan. Kemudian banyak lah seller-seller baru muncul kan. Nah itu sebenarnya sih nggak perlu dipermasalahkan namanya, itu nama Redmaru SP Summit kah atau mana. Yang jelas kalau saya dulu yang saya kasih nama Redmaru SP Summit itu saya memang milihnya atau apa namanya, labelnya itu saya kasih untuk ikan yang barnya 4 tebal, mau dia banyak bunganya, mau dia kosongan, mau dia hitam pucet atau apapun, kalau misalkan barnya 4 tebel itu saya kasih nama Redmaru Summit. Dan lagian dulu pengalaman saya itu dari beratus-ratus ekor yang saya pegang itu memang rata-rata itu ber-4, nggak ada yang ber-5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 30, nggak ada. Jadi dulu cuma 4 aja. Nah itu pengalaman juga sih ya. Jadi waktu dulu kan saya memang nggak hunting, saya ambil di pengepul gitu kan ya, di pengepul. Hunting pun sebentar aja, paling cuma nggak dapat kan, dapat cuma 1-2 ekor. Nah yang dulu kalau pengepul itu ikannya datang itu bisa sampai 1 kintal 2 kintal itu Redmaru semua. Jadi saya sortir yang ada bunganya gitulah, yang polos nggak saya ambil. Kadang-kadang kan orang lokal sini kan ngambilin buat konsumsi atau buat apalah, nggak tahu juga. Ada juga dulu kenalan saya, ya nggak kenalan sih sebenarnya sih, cuman papasan di pasar aja, dia itu ngepul juga buat dijual, buat apa, buat direkondisi di kolam gitu. Cuman dia rekondisinya itu langsung masukkan di kolam satu gitu, langsung ditabur sama garam ikan 2 kilo 3 kilo gitu, alhasil mati semua. Terus dibikin serundeng. Tahu nggak serundeng itu? Kayak apa sih ya, ya pokoknya serundeng gitulah, kayak parutan kelapa gitu, tapi itu dari daging maru yang mati itu. Nah, dibikin itu terus dijual lagi. Ada juga satunya lagi yang ngepul gitu juga, mati-mati juga, dijual di pasar juga, yang kondisi matinya dijual 10.000 sekilo. Nah terus ada juga yang nakal juga, ikan belum rekondisi itu masih merah-merah gitu kan. Kalau udah rekondisi kan warnanya udah oranye, itu warnanya masih merah-merah banget, itu kan berarti masih sakit ikannya, itu udah dijual ke Jawa. Itu pun dengan harga kalau nggak salah dulu tuh 70.000 per ekor. Nah itulah yang sebenarnya awal mulanya ngerusak harga maru kan itu, sampai ngejual berapa gitu dulu ya, kalau nggak salah waktu saya baru awal-awal main itu dia jual sekitar 8 box itu full isi ikan, nggak pakai plastik, dikirim ke Jawa. Itu kondisinya masih kondisi pasar. Nah dulu prinsip saya kan saya rekondisi dulu baru dijual gitu. Jadi rekondisi sekitar setengah bulan sampai 1 bulan. Nah sampai sekarang itu kan saya juga kenal sama Mas DC itu kan. Jadi saya berhenti main peang, main ini maru, baru Mas DC main. Jadi sekarang kayak Mas DC, kayak Mas Robi sama yang lain-lainnya itu sekarang udah punya treatment sendiri, treatment masing-masing. Jadi udah nggak ngikutin dari saya lagi kan, udah punya sendiri, dan itu terbukti lebih ampuh sepertinya. Karena pemahaman saya kan masih pemahaman jadul kan, pemahaman pertama, jadi kita nggak profesional juga sih, cuman asal-asalan katok-katok matuk ngono lah. Pokoknya standar banget lah, cuman obat ini selesai gitu. Kadang-kadang cuman pakai ketapang doang, nanti ujung-ujungnya kena bisul di bawah rahang ya gitu. Ini sebenarnya sharing-sharing aja sih ya lur ya, sambil ngerokok lah, sambil santai.
Kalau dulu itu enak banget lur cari red maru lur. Pokoknya enak banget. Dulu ke pasar aja kalau mau nyari ikan itu ke pasar aja udah dapat. Cuman kondisinya ya hancur. Soalnya kan petani itu kan nangkapnya pakai itu jebakan tempira itu kan. Jadi di jebakan tempira itu dia ngamuk-ngamuk, mulutnya sampai robek-robek kayak gitu, sampai putih. Pokoknya ngeri lah kondisinya itu, yang siripnya sobek apa segala macam. Udah direkondisi kan, ada pengalaman saya itu, ada beberapa rekondisi, udah wah pokoknya kayak dokter lah, pokoknya udah direkondisi. Pas sudah sehat ternyata apa lur, badannya itu bolong. Kenapa bolong itu? Kalian pernah lihat nggak, atau pernah tahu nggak, pernah dengar nggak kalau cara tangkap ikan itu pakai sejenis tombak kecil atau sejenis panah gitu, dipanahkan di badannya itu. Nah, dengan cara tangkap seperti itu kan sisiknya nutup kan lur, nggak tahu kita. Jadi itu panahnya itu lewat sela-sela sisik itu. Jadi pas kita rekondisi kelihatannya bagus-bagus aja, udah mau makan segala macam, tahu-tahu mati. Nah pas kita bersihin badannya itu ternyata bolong sampai tembus, ternyata itu bekas tombak. Terus ada lagi pengalaman itu, saya juga pernah dapat yellow maru SP Sampit itu, cuman nggak sempat itu sih, nggak sempat booming gitu ya, bukan nggak sempat booming sih, nggak sempat dipublikasikan. Dulu pernah teman saya yang orang Surabaya itu, saya kirimin fotonya kan, namanya Mas Faisal, saya kirim fotonya sama videonya kalau nggak salah dulu itu, terus dia posting di Facebook. Itulah yellow pertama saya itu. Ternyata yellow itu nggak bisa direkondisi dulu itu. Saya bingung kenapa ini ikan sehat banget, mulus banget, siripnya bagus, sisiknya lengkap, bunganya bagus. Usut demi usut ditelusuri tidak sama itu pengepulnya sama nelayannya, ternyata tangkapan itu dapat dari setrum. Nah pas itu kan bangkai ikannya kan belum dimasak gitu ya, masih di di kulkas. Kami buka, pas saya tanyain itu istri saya sama mertua saya kan, itu yang bersihin ikannya kan, ternyata memang empedunya pecah. Waduh, jadi itu pengalamannya pahit juga itu. Ternyata itu cuma setruman, jadi nggak fisiknya itu bagus banget, ternyata dalamannya jebol. Nah terus ada juga setelah saya jalan di Red Maru itu, saya juga dapat Green Maruloides yang dulu itu sama Mas Hiko itu dikasih nama, bukan Mas Hiko sih ya yang ngasih nama sih, cuman saya pernah baca artikelnya itu kalau Green Maruloides itu namanya Melanoptera dulu, Melanoptera. Nah Melanoptera itu saya bingung kan, wah ini ikan apa ini. Pas pertama dapat warnanya hijau, kehijauan gitu lah, nggak hijau full sih, cuman kehijauan agak hitam gitu. Terus ikannya kok kayak gini, nggak ada bunganya sama sekali, saya bilang gitu kan, nggak ada bunganya sama sekali. Itu dapatnya dari mancing teman saya yang namanya Fajar dulu tuh, dapat mancing, dikasih ke saya. Saya bilang, loh ini ikan sakit, saya bilang gitu. Dia bilang, kenapa ikan sakit? Saya bilang, ini white spot, badannya ini bintik-bintik kayak gini, bilang gitu kan. Orang itu kan baru pertama kali dapat, jadi kita nggak tahu. Nah itu bintik-bintik putih. Pas saya foto ini tuh kan udah mulai stabil gitu kan, udah mau berenang di akuarium. Ikan yang pertama saya dapat itu ukurannya cuma 30 sentian, jadi di akuarium 1 meter kan masih longgar gitu kan. Nah itu udah mulai berenang gitu. Terus saya videoin, dulu saya upload di YouTube, di Facebook. Nah kemudian saya dikomen sama si Seiichi Hamada itu kan, orang Jepang itu. Saya bilang, dia bilang gini, ini kenapa? Dia bilang. Saya bilang nggak tahu, cuman ini kok white spotnya nggak mau hilang, tapi ikannya sehat gitu kan. Pas dilihat-lihat ternyata, ini memang coraknya, dia bilang gitu. Bukan
bukan white spot biasa, bukan white spot sakit gitu kan. Terus barulah saya lihat artikel itu kan tentang Melanoptera segala macam, memang nggak ada fotonya Melanoptera ini apa. Nah pas itu lagi rame-ramenya itu mancing mania yang di Palangkaraya. Nah itu mirip Red Bull atau apa namanya itu, eh melasoma apa, eh Marulius, mirip Marulius. Nah kok sama, saya bilang sama punya saya ini. Nah akhirnya dulu ditantang sama Seichi, kalau kamu dapat satu lagi kita kita bikin penelitian, dia bilang gitu. asal ada dua ekor yang masih hidup sehat, nanti kirim ke Jepang, dia bilang gitu. Terus saya bilang oke, nanti saya cari lagi. Nah gara-gara keteledoran saya waktu itu kan, itu satunya yang 13 cm kan udah stabil gitu ya, saya dapat kiriman dari teman di Kuala Pembuang, dapat kiriman yaitu buntal payau sih ya sebenarnya sih, yang edge spot itu loh, 8 spot itu yang kuning hijau. Nah saya kehabisan akuarium dulu, namanya saya yang jualannya cuman jualan ikan di box kan, rekondisi di box, jadi saya nggak punya akuarium banyak, cuman akuarium 2 pieces apa 3 pieces gitu, tapi buat isi buntal mentaya, buntal yang Carinotetraodon irubesco itu, sama apa dulu saya lupa ikannya. Nah saya kan kehabisan tempat kan, daripada saya gabung di ikan-ikan kecil nanti kelahi kan, jadi saya gabung lah sama Melanopteranya itu, atau yang maru green itulah. Nah terus saya gabung, ternyata itu buntal beracun bro, beracun banget. Jadi ikan itu lapar sepertinya itu, padahal sering saya kasih makan sih, cuman masih lapar kan kayaknya kan, atau dia keganggu keberadaannya buntal itu atau gimana. Akhirnya si Melanoptera itu makan buntal itu dan mati, nggak sampai 5 menit itu mati ikannya, kejang-kejang. Waduh saya nyeselnya minta ampun, padahal itu ikan susah sekali, susah minta ampun carinya. Nah itulah keteledoran saya, ikan pertama saya nggak pernah saya rilis ke media sosial, padahal itu memang ada, saya pernah dapat itu satu, teman-teman pun yang di Sambit sini pernah melihat, dan yang pernah ke rumah pasti pernah melihat. Itu memang bagus. Dulu sempat mau saya kasih nama, mau saya kirim itu kan, sebenarnya mau saya kirim ke Bogor, cuman nggak jadi kan, karena ini baru ikan satu-satunya, jadi saya nggak mau ngirim. Jadi dulu saya pernah kasih nama itu Maru Diamond gitu, Maruleoides Diamond gitu, karena bintik-bintiknya itu kan kayak diamond, jadi saya kasih nama Maruleoides Diamond gitu dulu ya. Namanya itu nama pasar kan, suka-suka kita. Tapi belum sempat itu, belum sempat rilis sih, udah mau cut. Aduh pokoknya kalau flashback itu banyak banget dulu suka dukanya tentang Maruleoides itu ya. Intinya itu untuk penamaan Red Maru SP Sambit itu, yang pertama memang murni nama dagang, yang kedua saya dapatnya di Sampit, jadi otomatis saya kasih nama Sampit. Yang ketiga yang paling penting itu saya pengen membanggakan nama Sampit, kota Sampit, walaupun saya ini cuman perantau gitu ya, pindahan, nggak asli, bukan putra asli Borneo atau Kalimantan, bukan asli Sampit, tapi saya pengen junjung tinggi nama Sampit, menjunjung kota ini, kota sekarang saya, karena saya juga sekarang sudah beristri dan punya anak di sini, jadi saya sudah beranggapan bahwa saya sudah jadi warga Sampit. Jadi saya ingin menaikkan martabat Sampit lagi di mata di Kalimantan terutama, terus di Indonesia sampai luar negeri gitu kan. Jadi semua orang tahulah di mana sih Sampit. Terus ini ikan
cantik banget, Sampit itu di mana sih gitu kan, saya pengennya kayak gitu sambil memperkenalkan kota apa namanya, keindahan Sampit gitu kan. Ya sebenarnya sih niatan saya bagus, nggak nggak pengen, nggak cuman semata-mata dagang aja gitu, enggak. Saya hobi ikan, tapi juga ada baiknya menjunjung martabat kota yang memberikan saya peluang usaha di ikan ini gitu. Jadi untuk yang mempermasalahkan nama-nama, tolonglah jangan dipermasalahkan. Kalau misalkan yang mempermasalahkan nama dagang atau segala macam, ya udah diterima dengan lapang dada. Yang penting nama kota saya, nama kota kita bagus di mata dunia, di mata Indonesia. Nggak ada kata-kata suram lagi di Kalimantan, di Sampit sini. Saya harap sih Sampit bakal terus maju ya. Kemudian ya semoga, sekarang kan lagi ada pandemi gitu ya, semoga pandemi cepat selesai, jadi kita bisa hidup normal lagi, terus Sampit juga bercahaya lagi. Ya, semoga dunia permaruan juga bakal makin maju ya. Untuk kedepannya saya mau flashback lagi mungkin, flashback tentang banyak hal sih, tentang wild beta, tentang apapun itulah yang ada di Kalimantan sini. Potensi ikannya, potensi tanamannya banyak sekali di sini yang pernah saya jalani ya. Untuk hari ini mungkin saya mau bagikan atau sharing-sharing tentang pengalaman saya untuk penamaan red maru ini aja. Lain kali bakal sambung lagi. Untuk kalau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar aja. Insya Allah saya bakal jawab sebisa saya. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya ini. Ocehan yang mungkin gak berguna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.